Sehingga 2029 atau pilkada ke depan tidak ada lagi daerah-daerah yang kotak kosong. Karena kami menganggap calon tunggal ini adalah upaya kekuasaan untuk membypass pelanggengan kekuasaan. Kalau Pak Profesor Marijan tadi untuk meniadakan ambang batas threshold tadi, saya juga kalau bisa mengusulkan juga ada ambang batas maksimal dukungan. Artinya misalnya dukungan dari partai politik maupun gabungan partai politik itu maksimal 50% misalnya. Sehingga 2029 atau pilkada ke depan tidak ada lagi daerah-daerah yang kotak kosong. Karena kami menganggap calon tunggal ini adalah upaya kekuasaan untuk membypass pelanggengan kekuasaan dengan memberi semua rekomendasi partai, sehingga harapannya dia bisa terus melanggengkan kekuasaan itu tadi. Dan hari ini kami menyaksikan sampai detik ini, di sini ada Bawaslu juga, kesempatan baik. Kalau kita melihat masuk ke kampung-kampung di Surabaya, sampai hari ini satu gang, satu kampung ada 2 banner petahana yang masih berdiri tegak di kampung-kampung dan tidak dibersihkan. Tapi begitu semangatnya teman-teman Bawaslu melalui Panwas dan PPK mendatangi posko-posko kotak kosong untuk dicabuti bannernya. Saya bingung, kotak kosong ini sebagai peserta pemilu atau tidak? Kalau bukan peserta pemilu tapi ada di surat suara, bukan peserta pemilu tapi ikut dalam pemilihan dan dihitung suaranya. Kalau disebut sebagai peserta pemilu, harusnya kami juga punya hak yang sama, disosialisasikan kotak kosong ini ke masyarakat. Bahwa menurut kami demokrasi itu ada demokrasi memenuhi unsur partisipatif dan edukatif. Penyelenggara harusnya tidak boleh lagi menjadi penyelenggara pemilu bila partisipasi politik di dalam sebuah kontestasi politik yang digelar itu tidak mencapai 60% misalnya. Kemudian ada nilai-nilai edukatif yang mengajarkan kepada masyarakat. Hari ini banyak di media sosial saya dapat intervensi, intimidasi dan lain sebagainya. Karena saya memakai akun real saya, tidak fake akun tadi seperti Prof. Henry. Saya tidak mau sebagai laki-laki anak Surabaya pakai fake akun. Kami dengan segala konsekuensi kami dapat intimidasi. Sampai tadi sebelum saya menghadiri tempat ini. Jadi saya sampaikan terakhir kali Indonesia ada kotak kosong. Saya sepakat dengan Prof. Kacung tadi, habisi atau tanpa batasan threshold dan juga ambang batas maksimal dukungan Prof. Sehingga kita bisa memastikan 2029 itu tidak ada kotak kosong, yang kemudian ketika kotak kosong atau calon tunggal ada di wilayah-wilayah itu artinya kegagalan partai politik di dalam rangka rekrutmen dan kaderisasi untuk kepemimpinan di wilayah masing-masing. Dan itu mereka harusnya bertanggung jawab moral karena mereka menggunakan dana rakyat dalam bentuk bantuan politik melalui APBD. Kegagalan mereka melakukan rekrutmen dan kaderisasi ini harusnya ada tanggung jawab moral pada rakyat, karena mereka menggunakan uang rakyat dalam rangka untuk operasional partai mereka. Ya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.